Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Shalom. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kita sekarang berkumpul lagi nih. Kita mau ibadah online. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih kabarnya kakak-kakak semua. Kak Tina sama Kak Bagas, apa kabarnya? Gimana ya? Baiklah. Baik ya, Kak Bagas gimana? Iya, baik juga. Baik juga, aku juga baik nih. Sekarang kita mau mulai ibadah nih. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu. Kira-kira yang enak apa ya, Kak Tina, Kak Bagas? Itu loh yang ada, sebab Tuhan baik. Itu judulnya apa? Masuk gerbangnya bersyukur. Betul, kita nyanyikan Ayo. lagu itu. Oke. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi segenap hati, naikkan pujian. Puji dan tiuplah sangkatalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di sorga, dengan segenap hati, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyanyikan lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oke. Seru loh lagunya. Iya. Kalian di sana loncat-loncat gak? Aku tadi sebenarnya mau loncat sih. Oh, kamu mau loncat ya? Tapi malu. Oh iya sih, jangan nanti out frame. Oke. Sekarang kita mau doa dulu ya? Betul. Oke. Dipersilakan yang mimpin doa pembukaan. Teman, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan segar. Sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu secara online. Berkati agar bisa berjalan dengan lancar. Dan berkati juga berkati teman-teman kami yang mengalami pergumulan, baik keluarga maupun aktivitas sekolahnya. Dan juga berkatilah teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan berkati juga pemimpin negara, pemimpin bangsa kami, agar bisa memimpin rakyat Indonesia dengan baik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Semoga virus ini cepat berlalu, agar kami bisa melakukan aktivitas dengan tenang. Berkati juga seluruh jemaat GKJ Kanaan dan komisi-komisi yang ada,
agar bisa bersukacita dan bersyukur dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih yang sudah membawakan doa pembukaannya. Kayaknya sekarang kita mau masuk firman nih. Oh bukan kayaknya ya, memang harusnya seperti itu ya. Iya dong. Nah, firmannya ini kita mau nyanyiin lagu yang biasa banget kita nyanyiin. Coba yang di sana tebak. Ayo yang di sana. Kayaknya yang duduk bener ya. Itu tuh yang di situ bener. Ya bener ya. Iya. Judulnya apa? Yang di sana coba denger suaranya dong. Nyampe nggak di hati kita? Oh. So romantis. Judulnya Pribadi yang Mengenal Hatiku. Iya, yang Tahu? seperti Rusenghouse itu ya? Iya betul. Oke, Yuk kita nyanyiin lagu itu yuk. Ayo Kak Bagas. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Silakan untuk yang bertugas. Shalom teman-teman Zebaut dimanapun kalian berada. Hari ini kita bertemakan jalan hidup orang benar. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dan ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami boleh beribadah meskipun masih secara online, tapi kami bersyukur atas hal itu. Dan sebentar kami juga akan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan hati kami, berikan konsentrasi pada kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh mengerti. Dan biarlah firman ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jalan hidup orang benar. Bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 1. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Aku ulangi ya, di Mazmur pasalnya yang ke-1, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Aku akan tampilkan teks di layar,
supaya teman-teman juga bisa mudah untuk membacanya. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Menarik tema kita hari ini. Tema kita hari ini tentang jalan hidup orang benar. Ya, memang dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 membahas tentang bagaimana hidup kita bila kita berjalan di jalan yang benar, dan bagaimana kalau misalnya kita berjalan di jalan yang fasik. Apa itu benar, apa itu fasik? Benar ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jalan fasik kalau kita hidup sesuai dengan keinginan kita, keegoisan kita, maunya kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan free will, kehendak bebas. Dari bangun pagi aja, kita udah diperhadapkan dengan kehendak bebas. Mau bangun nggak ya? Tidur lagi nggak ya? Ketika sudah bangun nih, kita diperhadapkan dua hal lagi. Langsung mandi, atau berdoa dulu. Seringkali kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sebetulnya kita bisa ambil sendiri loh. Tapi di sini Tuhan mau menawarkan kita untuk hidup sesuai dengan jalan orang benar, atau kamu mau hidup sesuai dengan dirimu sendiri. Menjalani kehendak bebasmu dengan keegoisan kamu sendiri, dengan kehendak kamu sendiri. Nah, mana tuh yang mau kita pilih? Tuhan selalu memberikan yang terbaik, rencananya yang terbaik. Tapi kalau kita mau masuk di dalam jalannya. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini di Mazmur 1 ayat yang ke-6, aku akan lebih memberi penekanan di ayatnya yang ke-3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan menawarkan bila kita hidup di jalan yang benar, di jalan orang benar. Dia akan memberikan penawaran ini. Kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kamu gak akan khawatir saat musim panas. Karena kamu akan tetap mendapatkan air itu. Jadi, Tuhan menawarkan berkat-Nya. Tuhan mau memberikan berkat-Nya asalkan kita berjalan seirama dengan Tuhan. Asalkan kita berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang berkat, itu nggak melulu tentang uang. Jadi nggak bisa, misalnya kita bilang, ketika kita, oh jalan orang benar, hidupnya pasti diberkati. Oh pasti hidupnya sukses terus. Karena ketika kita berbicara tentang berkat, itu nggak hanya ngomongin sebatas kesuksesan, kekayaan, atau hal-hal yang lainnya yang bisa diukur. Berkat ini sifatnya lebih luas. Jadi, yang aku rasakan, yang dari aku pelajari dalam setiap kehidupan aku, berkat itu gak melulu tentang uang, gak melulu tentang kesuksesan. Tapi, berkat bisa jadi adalah momen, kesempatan, rasa yang begitu menenangkan, rasa yang begitu membuat kita nyaman. Dan ini yang Tuhan tawarkan, berkat. Jadi yang aku rasakan adalah ketika aku dalam pencobaan, Tuhan memberikan ketenangan kepadaku dan memberikan orang-orang di sekitarku yang takut akan Tuhan, sehingga
Ketika dalam pencobaan, aku tidak hanyut dalam pencobaan itu, tapi makin kuat di dalam Tuhan. Dan itulah berkat. Makanya terkadang orang berpikir berkat itu segala sesuatu yang jadi katanya terukur. Ada yang berpikir seperti ini, mungkin ya, Mas, aku udah ikut Tuhan, aku udah ikut jalan yang benar, aku nggak mencontek. Tapi ini udah aku berusaha dengan sekeras tenaga aku. Aku udah belajar mati-matian, tapi nilaiku kok masih kurang. Kok orang yang mencontek nilainya lebih tinggi? Gak usah kejebak dengan pemikiran yang seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman sudah di posisi tidak mencontek, menjalani semuanya secara oke dan benar, gak usah khawatir. Kalian sudah melakukan bagian kalian dengan benar. Dan produk yang dihasilkan kalau kita berjalan dalam Tuhan secara di jalan orang benar adalah dalam pencobaan kita ada ketenangan, dan itulah berkat. Kita bahagia. Dan kalau kita berjalan dalam kebenaran, selain kita diberkati, yang kedua, kita akan bertumbuh. Dipastikan kita akan selalu bertumbuh. Tapi kalau misalnya kita memilih jalan orang-orang fasik, kita memilih untuk mengikuti keegoisan kita saja, ya kita akan terjebak dalam suatu kondisi yang hampa, sendiri, sepi, rasanya nggak asik gitu. Mungkin saat ini teman-teman berkata, Mas, aku lelah menjalani hidup dalam kebenaran. Sekali-sekali aku mau, Mas, menjalani suatu hal yang keinginan aku aja. Enggak. Jangan pernah lelah, teman-teman. Karena ketika kita menjalani kehidupan di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan mau, kita berjalannya nggak sendiri. Namun Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan buat kita berjalan. Dalam video setelah ini, aku akan memberikan sedikit renungan, memberikan sedikit contoh bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kita saat kita melangkah di jalan kebenaran. Mari kita simak videonya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh dibawakan hari ini dari Mazmur 1 yang mengajarkan kami untuk hidup di jalan yang benar, memilih jalan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Berkati kami Tuhan agar kami bisa belajar tentang hal ini, bisa sama-sama belajar dan bisa sama-sama dibangun hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati perilaku kami, berkati tingkah laku kami Tuhan, sehingga itu semua mencerminkan kasih dan kemuliaan-Mu. Berkati kami Bapa. Kami bersyukur. Halo puji Tuhan. Amin. Pada akhirnya, mari kita belajar bersama-sama untuk hidup dalam kebenaran. Menapaki jalan kebenaran, menapaki jalan yang Tuhan mau kita ada di dalamnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-17 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop, lalu ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan ke majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat dikirimkan bukti transfer ke majelis wilayah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas hari ini kita semua bisa berkumpul, kita bisa ibadah bareng, dan saat ini kita ingin memberi ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi. Semoga apa yang kita tabur akan kita tuai nantinya ya Tuhan. Berkatilah setiap kita ya Tuhan, dan berkatilah persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat bermanfaat untuk orang-orang di luar sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Iman untuk firman-Nya. Kiranya firman-Nya dapat menjadi rema dalam kehidupan kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan nih. Seperti tadi disampaikan, kita harus bisa memilih jalan hidup yang benar. Betul. Sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, benar banget. Jadi kita mau nyanyi nih lagu yang Sesuai. Iya. Betul. Apa Kak Tina? Jalan hidup orang benar. Oke, hai Kak Bagas. Jalan Hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak yang dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkang dia kembali. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Semuanya yang ada di sana katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang kita mau doa penutup untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya udah mau habis aja ya. Ya udah lah ya, silakan. Ya, silakan deh yang memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami dan teman-teman akan lebih semangat dalam melayani-Mu. Juga bagi teman-teman yang ulang tahun, semoga mereka panjang umur, dikasih kesehatan, dan makin semangat melayani-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari para jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selalu dan selama-lamanya. Amin. Wah, nggak kerasa nih ibadah kita udah selesai. Wah, iya lagi. Jangan lupa kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti yang ada di atas ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ini yang ketiga terakhir. Dan jangan lupa kita bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Bye.